Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Belajar kembali bersama Bunita di Bahasa Inggris unit kedua part yang kedua. Untuk part 1 yang sudah kalian pelajari minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang days of the week dan juga asking and giving information about day. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai simple past tense. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian dapat memahami apa itu simple past tense, dan yang kedua kalian dapat mengidentifikasi bentuk kata kerja pertama atau verb 1 dan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kita yaitu simple past tense. Apa sih Bu simple past tense itu? Dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja ketika digunakan apakah hari ini, setiap hari, atau bentuk lampau. Dan untuk simple past tense digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah lampau. Jadinya sudah selesai ya kejadian itu, yang pasti terjadinya di waktu sebelum sekarang. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah itu simple past tense? Ada kata kuncinya, yaitu ketika dinyatakan dengan yesterday atau kemarin, kemudian last week, last month, atau last year, artinya minggu lalu, tahun lalu, atau bulan lalu, dan ketika ada kata-kata titik-titik ago di keterangan waktunya. Ya, misalkan 3 days ago, artinya 3 hari yang lalu. 5 days ago, berarti 5 hari yang lalu. Itu adalah kata kunci untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah selesai dilakukan atau sudah lampau. Nah, jika pekerjaan tersebut sudah dilakukan atau sudah lampau, maka kita ganti bentuk kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Kata kerja bentuk kedua ada dua macam, ada regular verb, ada irregular verb. Untuk regular verb, contohnya kalian belajar, tetapi belajarnya sudah kemarin, berarti kalian menggunakannya bukan studied, tetapi studied. Study verb pertama, kalau studied itu verb yang kedua. Nah, kemudian misalkan kalian bermain bolanya minggu lalu, ya, bilangnya bukan play lagi. Play itu verb pertama, tapi kalian menggunakannya played. Kalian tambahkan ed di belakang kata playnya. Kemudian kalian menonton bioskop misalkan tahun lalu, ya berarti bukan watch lagi tetapi watch it. Jadi sudah ditambahkan e dan d di akhir katanya. Kalau irregular juga sama, bedanya kalau yang di regular itu kan kita tinggal nambahin ed. Kalau untuk yang irregular ini berubah. Misalkan kalian pergi ke Bandung minggu lalu, ya bukan go lagi bilangnya, bukan I go to Bandung last week, tapi I went. Jadi go-nya berubah menjadi went. Terus kemudian kalau kalian makan nih, kalian misalkan makan topoki misalkan bulan lalu, bukan eat lagi tetapi ate, ya. Jadi itu berubah ketika pekerjaannya kalian ceritakan sudah terjadi atau sudah lampau. Bagaimana? Sudah mulai sedikit paham ya untuk kata kerja bentuk kedua? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bentuk kalimatnya, Ibu mau mengingatkan kembali untuk subjek, ya. Subjek itu orang yang melakukan. Jadi I, you, they, we, he, she, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it digunakan untuk hewan ataupun barang. Kita belajar pertama dari kalimat positif dulu. Positif artinya dilakukan, ya. Rumusnya subject plus verb to. Misalkan Nana played football yesterday. Nana subject, play kata kerja bentuk kedua, ada kata kunci yaitu yesterday, berarti ini lampau. Kemudian contoh yang kedua, Rati went to Jogja last year. Rati pergi ke Jogja tahun lalu. Karena sudah tahun lalu, go-nya berubah menjadi went. Nah, bagaimana dengan yang kalimat negatif? Kalimat negatif itu maksudnya tidak dilakukan. Kalian hanya tinggal menambahkan did not sebelum kata kerja, tapi kata kerjanya berubah lagi menjadi kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi kalau tadi Nana played football yesterday, ternyata kemarin dia nggak main bola, jadi kita ubah menjadi Nana did not play, ya bukan played lagi, play football yesterday. Atau bentuk keduanya, Rati did not go to Jogja last year. Jadi did not go, bukan went. Karena went tadi buat kalimat positifnya.
Dan yang ketiga yaitu adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini rumusnya did ditambah subjek ditambah verb satunya. Jadi kalau kalian mau tanya apakah Nana bermain bola kemarin, kalian bertanyanya did Nana play football yesterday, atau apakah Rati pergi ke Jogja tahun lalu? Kalian menanyakan dengan did Rati go to Jogja last year? Nah, jadi sudah tahu ya nanti perbedaan antara positif, negatif, dan interrogatif pada simple past tense. Kalau kalian mau menyatakan atau menanyakan sesuatu yang sudah terjadi pada masa lampau. Baik anak-anak, tugas kalian adalah mengerjakan kompetensi tes pada LKS Bahasa Inggris halaman 18 sampai dengan 20 bagian 1 dan 2 dikumpulkan sampai pukul 6 sore. Thank you for your attention. See you next week insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.